Dan apa itu kelompok usaha tani modern? Sebagai kelompok usaha tani modern tentunya harus ada visi misi yang jelas. Di Bapak Ibu berkelompok kira-kira sudah ada visi misi kah belum ini? Nah ini ke depan ini orang perlu bentuk, orang samakan persepsi apa yang orang mau capai, apa yang orang bervisi, apa yang orang bermisi, agar supaya orang berkelompok ini memiliki tujuan yang jelas. Kalau tidak punya tujuan yang jelas, pun tak tahu mau ke mana. Ada satu mau ke Ternate, ada satu mau ke Sufifi, ada satu mau ke mana. Jadi orang harus bentuk itu supaya memiliki visi misi yang jelas. Misalnya dalam 5 tahun ke depan orang berusaha mesti ekspor ke Amerika, ekspor ke mana-mana, itu mesti jelas agar supaya dalam setiap pertemuan baik pengurus, ketua kelompok atau yang lain-lain boleh saling mengingatkan orang visi ini sudah tercapai sampai sini, tahun muka tuh mesti capai sampai sini agar supaya orang tujuan dan target yang orang mau capai itu jelas. Dan kebanyakan kelompok tani yang saya dapatkan di Halmahera Barat ini kebanyakan belum punya visi misi yang jelas, sehingga saya harapkan buat Bapak Ibu di kelompok harus buat visi misi yang memang dapat kita ukur dan dapat kita targetkan bersama-sama. Yang kedua, memiliki struktur organisasi yang baik. Mungkin Bapak Ibu di sini ada struktur organisasi yang terpampang di kelompok atau belum, atau cuma tahu dia orang ketua, dia sekretaris, dia bendahara. Sebenarnya kalau kelompok usaha tani yang modern itu semesti ada dari struktur organisasi yang jelas. Pak, boleh tolong kasih terus? Kembali. Sebenarnya saya sempat susun DP struktur organisasi, cuma mungkin aplikasi jadi dia tak muncul. Ya, kelompok usaha tani yang modern itu tentunya kalau dia di desa, DP pelindung itu kepala desa yang menjadi pengawas buat orang di kelompok tani, dan yang penting itu ketua, kemudian sekretaris dan bendahara. Dan kemudian di bagian yang kedua itu kita bisa taruh ada divisi pemasaran, bisa ada divisi sumber daya manusia, ada divisi produksi, agar supaya ke depan orang kelompok usaha tani itu tong tahu masing-masing tong petugas. Oh dia ini orang rekrut tong taruh di pemasaran. Karena kalau tak ada pemasaran, orang produk hasil sagu atau apapun, siapa yang mau jual, nanti orang dari divisi pemasaran boleh bantu jual, baik orang cari pasar kemanapun. Dan kemudian divisi produksi, siapa yang ada di divisi produksi, dia yang atur bagaimana tuh kualitas mutu atau produk. Dia rupa tadi orang sudah jelaskan, dia tetap sama. Yang hari ini DP kualitas manis, besok pahit, dan ini kualitas produksinya harus tetap sama. Dari kalau dia memang mau manis terus, tak boleh tong atau DP komposisi minggu ini tong taruh gula 10 kilo, minggu muka karena gula mahal tinggal 7 kilo. Akhirnya produksi yang rupa tong kasih masuk di Alfamidi untuk orang konsumen beli, hari ini rasa lain, besok rasa lain. Akhirnya imbasnya kepada orang produk setara laku, karena orang produksi berubah rasa, berubah DP bobo, DP khasiat berubah. Kemudian sebagai kelompok usaha tani modern juga harus menerapkan teknologi pertanian yang modern. Sekarang ini sebanyak sekali teknologi, apapun yang orang mau bikin, orang tinggal mungkin mencari di YouTube bagaimana orang berusaha dia semakin efisien agar supaya DP biaya produksi lebih murah. Dan sekarang juga di sisi perkebunan sendiri ada bibit-bibit sagu yang mungkin tinggal berapa tahun, yang dulu untuk sampai dari tanam sampai panen itu pohon sagu berapa tahun, ini sekarang sudah ada teknologi yang sudah lebih memperpendek, sehingga orang berproduksi sagu atau apapun dia sudah lebih cepat karena dengan adanya teknologi ini. Kemudian juga seperti tadi saya bilang, sebagai kelompok usaha tani modern tentunya memiliki akses informasi pasar, dan ini untuk
akses informasi pasar. Kalau orang yang kelompok tani yang tua-tua mungkin tong boleh andalkan tuh anak muda, karena orang yang biasa di gadget tuh, jadi dong bisa baik cari di grup-grup. Sekarang di grup-grup Facebook kalau orang mau cari misalnya komunitas ekspor sagu, komunitas ekspor briket, di situ di grup-grup Facebook itu banyak ada penjual, pembeli, semua ada. Jadi orang tinggal baku kontak dengan orang, mungkin tong kerjasama. Kalau di sana dia tak cukup untuk produksi ekspor, mungkin orang bisa ambil juga dari orang. Nanti orang belajar dari orang anak-anak muda untuk berkontribusi untuk saling